Oke, Kak. Ini saya lagi merayakan Imlek di rumah Loverboy. Kami para tetangga berkumpul di rumah Loverboy pagi-pagi. Kita dijamu makan dan snack. Nah, perayaan Imlek sedunia ini dirayakan selama 15 hari ya. Jadi selama 15 hari itu saling bertemu mengucapkan gongsi facai. Angpau masih jalan terus. Masih sah untuk menerima angpau hingga 15 hari ke depan. Hingga akhirnya ditutup di hari ke-15 secara internasional, namanya The Lantern Festival. Biasanya kalau di negeri Cina sana mereka menerbangkan lampion ya. Namun kalau di Indonesia kita biasanya makan lontong yang biasa disebut lontong cap gome. Cap go itu artinya 15. Cap itu 10, go itu 5. Kalau Mandarin yang ceketer-ceketer gini saya bisa. Jadi cap go itu 10 tambah 5, totalnya 15, ya 15 hari. Kita tutup dengan makan lontong cap gome. Mirip kayak Idul Fitri ya, kalau kita makan lontong ketupat gitu sebagai penutupan Idul Fitri. Nah, selama 15 hari ke depan dari Imlek ini, itu biasa ditandai dengan berhembus angin sangat keras. Itulah kenapa saya selalu bilang di konten-konten sebelumnya, menjelang Imlek itu biasanya susah mancing. Nah, ini kalau dia mati di windy, anginnya udah hijau, bahkan ada yang kuning. Udah rata-rata di atas 15 knot itu. Tapi di perairan tertentu masih ada yang senyap ya, biru gitu. Karena tekstur kepulauannya dan mungkin di apit pegunungan ya, jadi anginnya di lokasi tersebut masih biru. Nah, maka hingga tanggal 12 Februari perhitungannya Cap Gome, kalau misalnya teman-teman merencanakan ngetrip, harus benar-benar pantau windy. Nah, di negeri Cina sana mungkin lebih keras ya anginnya. Di Indonesia gini mungkin masih kebagian sisa-sisa anginnya. Tapi ya sisa anginnya gini ya masih keras loh. Kalau di sini nggak pakai acara nerbangkan lampion. Nanti kalau nyasar ke jemuran tetangga kebakar malah jadi masalah. Nggak bawa hoki malah bawa apes. Apalagi kalau BH-nya seharga real ekonomis ini ya. Iki konten mancing kok boleh ngiklan kutang. Makanya cukup kita tutup dengan makan lontong. Oke, jadi senantiasa bisa dicek windinya ya sebelum menerbitkan agenda mancing. Karena ikan juga susah makan itu kalau airnya bergelombang. Oke, lanjut kita pulang rumah ngonten dulu. Oke, itu sedikit pesan yang bisa saya tambahkan menyambung kalender mancing kemarin ya. Dimana saat akhir Januari hingga Februari ini galak-galaknya tenggiri. Seringkali lihat postingan status para kapten yang berburu tenggiri, rasanya kita sendiri nggak sabar untuk berangkat. Namun itulah fenomenanya di 13 hari ke depan, anginnya cukup keras. Lebih baik bersabar sejenak. Seperti halnya saya juga bersabar menunggu trip tenggiri berikutnya. Nah, ini salah satu laporan kemenangan dari teman kita Bang New Era yang kemarin sempat membeli jig para dari KOF. Bang New Era kasih kabar jig paranya hancur lebur KOF, dihajar barakuda. Gimana Bang, metal jignya galak bukan? Makanya saya cuma pakai metal jig itu. Ntar ya Bang, kalau saya nemu stok lebih lagi bisa saya open di lapak KOF. Karena sementara saya juga harus sedia pelor untuk diri saya sendiri. Oke, lanjut, bentar lagi saya mau ke rumahnya Simba bersama Golden Boy. Kapan hari kan kita serviskan 6 jorannya Golden Boy. Ini saya juga mau reparasi joran lama saya. Saya mau ganti ring guide dengan fast light yang asalnya Fujio dan sudah korosi semua itu. Tapi yang lebih utama, Simba lagi melakukan eksperimen, yaitu membongkar real seat tanpa merusaknya. Mengingat di kebanyakan ali joran ya, kalau ingin merubah posisi real seat pada joran One Piece itu kan solusinya cuma satu, dirusak ya. Namun pada joran Golden Boy itu kan real seatnya bagus-bagus. Simba nggak sampai hati merusaknya. Maka dari itu Simba mencari ide bagaimana caranya melepas real seat tersebut tanpa harus merusaknya. Setelah direnungkan berhari-hari, akhirnya Simba dapat ide. Dan hari ini kita dipanggil untuk menyaksikannya. Namun kata Simba kalau nggak berhasil ya terpaksa dirusak ya. Nanti kita simak sama-sama ya, saya minum kopi dulu. Ayo budal ndelok eksperimen. Oke, sampailah kita di rumah Mbah.
Ini Mbak lagi ngecat blank, joran pesanan orang untuk di custom. Kapan hari Mbak tunjukin joran smart saya waktu belum serah terima ya. Terus orangnya tertarik, wah dibikin orangnya gini cakep juga ya. Ini mau dibikin orangnya dulu, dikasih warna dasaran dulu. Nah ini blank Trident Tech Killer milik saya ya, PE13. Yang akhirnya saya tempelkan pada batnya pen chaos itu ya, yang patah. Jadi setelah patah, ketemulah saya sama teman saya. Teman saya punya Trident Tech Killer 5 biji. Saya dikasih 1. Tapi saya lihat batnya itu ya, yang bagian bawahnya itu. Itu jab style tapi kok modelnya kayak bapak-bapak ya. Terus akhirnya saya ambil blank atasnya doang ya. Nah waktu saya tancepin ke batnya pen chaos saya, loh kok terlalu kecil ya, jadi oblak gitu loh. Akhirnya saya bawa ke Mbak juga. Waktu itu diberesin sama Mbak, ditebelin blanknya yang di bagian ditancepin ke bat itu ya, sama Mbak diameternya ditebelin. Jadi sekarang menempel sempurna ketat. Terus ya karena ini ringnya Fujio ya, dan sudah lama nggak saya pakai, akhirnya banyak yang korosi. Ini mau saya lepasin semua, mau saya pakai lagi buat ngecek. Saya mau ganti ringnya dengan Fastlight. Nah menurut info pengirimannya, Fastlightnya mestinya datangnya hari ini ke rumahnya Mbak, makanya sekalian saya tunggu. Kalau saya pikir-pikir ya, joran ini tuh mirip kayak HP bekas yang nganibal satu sama lain gitu loh ya. Di otak adik dadi gaduh, akhirnya berfungsi kembali. Nah sembari nunggu Fastlightnya datang ini sama Simba ring guardnya yang lama mau dilepasin semua. Udah banyak yang korosi itu karena semuanya Fujio. Nah cara bongkar ring guard ini sama Simba dikasih korek dulu gitu loh. Terus resinnya itu nanti di cutter ya. Ya ngaternya pelan-pelan. Ya lebih baik ahlinya saja sih yang mengerjakan. Takutnya cutternya bleset kena blanknya. Nah ini mau dilepasin ya. Dan juga asalnya Trident Tech Killer itu ring guardnya nih 2 kaki gini loh, depan belakang. Saya kurang seneng. Saya lebih seneng yang 1 kaki doang. Nah itu di mikroskop sama Mbak Yani Fujio Kof. Ya karena ring guardnya Fujio ya. Ya korosinya banyak ini. Namun Simba itu bilang Trident Tech Killer itu eman-emanan Kof. Kenapa? Karena itu blanknya sangat bagus, walau ringnya Fujio. Nah makanya hari ini mau saya bikin ganteng ya, mau saya kasih Fastlight. Nah ini udah dilepasin ini ring guardnya sama Simba. Nanti digosok sampai halus, dicat clear, lalu dipasang ring kembali. Nah ini akhirnya Golden Boy datang. Dia lagi masang LPG untuk rebus air. Kita mau lakukan eksperimennya Simba. Nah ini joran mulai kita uap ya. Kita uap agak lama itu, 1 joran hampir 1 jam. Tujuannya adalah melunakkan resinnya. Karena resin sendiri ini didesain cukup keras ya, bisa menahan panas hingga 250 derajat katanya Simba. Makanya harus diberi uap selama 1 jam. Cukup makan waktu. Setelah resinnya mulai melunak, langsung Mbak melakukan pembubutan untuk menyelamatkan real sheet yang terdahulu. Supaya nggak perlu dirusak ya, karena real sheetnya ini cukup mahal. Ini kan real sheetnya asal 3. Jadi dipikir-pikir Mbak ini kreatif juga ya, kayak MacGyver. Nah ini kita lakukan pemanasan selanjutnya. Nah ini sal 3 kedua yang backbone-nya juga salah setting, sehingga kalau dites backbone seperti kapan hari itu miring juga ya. Heran saya, padahal Daiwa biasanya jarang loh jorannya sampai salah setting backbone. Setahu saya dari dulu Daiwa itu teliti. Ini malah salah setting backbone di seri sal 3 loh. Nah ini ya, kita mau melakukan proses pembubutan. Mbak ini walaupun workshopnya modelnya kayak kapal pecah gini ya, tapi alatnya lengkap. Saya pernah tanya, workshopmu ini kok sempit sekali sih Mbak? Kata Simba, enak ini Kof, kemana-mana dekat. Tinggal balik badan sudah nyampe. Nah ini akhirnya real sheetnya berhasil terselamatkan dengan sempurna ya. Berhasil ya, mulus ya. Gini ceritanya pabrik real sheet kesel juga nih sama Simba. Berhasil dilepas. Kone sebagai ilmuwan nih Mbah. Ini real sheet sal 3 itu mahal loh.
Mau dihancurin kok ya sayang. Akhirnya Mbak cari ide dan ketemu sudah idenya. Setelah kita bertiga bekerja sama kurang lebih hampir 5 jam, kita makan siang dulu ya. Kita makan nasi uduk. Saya nunggu rel fastlightnya nggak datang-datang. Akhirnya setelah makan Golden Boy pamit pulang dulu. Nah sembari menunggu ring guide fastlight saya datang, saya membahas ALPS dengan Simba. Ini sampai sudah maghrib ya, nggak datang-datang fastlightnya. Nah kalau kita mati di Google ya, ALPS merupakan perusahaan asal Taiwan yang berdiri tahun 1985. Dia bergerak di road component, artinya seputar komponen perjalanan, mulai dari ring guide, reel seat, wind check hingga benang pemintal. ALPS memproduksi semua. Mirip kayak Fuji. Ya namanya juga kompetitornya Fuji ya. Logonya sama-sama gunung, satu gunung Fuji, ini gunung Alpin. Nah menurut Simba, ALPS ini barang bagus Kov, dengan harga yang lebih terjangkau dari Fuji. Namun sayangnya di Indonesia pasarnya kalah dengan Fuji. Orang Indonesia lebih menggemari Fuji. Bicara soal material dan ketahanan, kata Simba, ALPS ini nggak kalah dengan Fuji. Bahkan harganya lebih murah. Namun sayangnya karena pasar Indonesia kurang menggemari ALPS, sehingga varian-varian internasional yang diproduksi ALPS itu nggak semuanya ada di Indonesia. Hanya tertentu saja. Dan katanya Simba modelnya agak jadul ya Kov. Semacam tipikal bapak-bapak gitu. Nah ini joran Mbak sendiri pakai ALPS. Mbak sendiri bilang kalau saya pribadi sih saya lebih pilih ALPS karena lebih ekonomis secara harga. Dan kualitasnya nggak kalah loh dengan Fuji Kov. Kemudian saya tanya sama Simba, loh Mbak kalau di Fuji itu kan ada Fujio, Algonite, SIC, Torset ya. Nah kalau di ALPS ini sekelas dengan yang mana Mbak? Kata Simba, varian umum ALPS yang beredar di Indonesia itu levelnya paling minim ada sekelas dengan Algonite dan di atasnya ada SIC. Yang kayak torsetnya ALPS itu nggak ada beredar di Indonesia Kov. Tapi di Taiwan sana ada. Jadi secara grade ya di Indonesia ini umum beredar ALPS yang sekelas Algonite dan SIC saja. Namun kata Simba rata-rata ALPS itu dijualnya satu set. Jarang ada yang jual ring guide ALPS secara eceran ya, kecuali itu distributornya ALPS. Jadi kalau misalnya dalam satu joran ada rusak satu, itu kadang hunting satu piece-nya itu agak susah. Karena rata-rata dijual satu set. Namun kendala di ALPS ini Simba sih jarang menemui ya. Kenapa? Karena salah satunya ALPS itu menyematkan istilah zirconia. Nah, jika kita googling apa itu zirconia itu ternyata merupakan istilah dari zirconium, yaitu unsur kimia yang termasuk logam keras dan tahan korosi. Nah ini ya kalau kita googling, salah satu kegunaan zirconium adalah sebagai bahan baku keramik. Makanya Simba bilang saya jarang nemui Kov ring ALPS yang benar-benar dirawat itu sampai korosi. Itulah kenapa Simba bilang kualitasnya ALPS ini nggak kalah dengan Fuji. Namun ya begitu katanya Simba modelnya bapak-bapak. Jadi kalau pengen modis-modisan gitu ya, kata Simba itu lebih modis Fuji sih memang. ALPS ini terkesan kaku dan kuno gitu loh. Namun materialnya gahar. Nah terus saya tanya, real sheetnya gimana Mbak? Di Fuji kan ada yang emboss, ada yang gold. Nah ALPS ini apakah ada ALPS embossan atau ALPS yang warna gimana gitu? Kata Simba nggak ada. Semua logonya warna silver Kov kalau ALPS. Namun varian-variannya ada beberapa. Ada yang mahal kurang lebih 400 ribuan real sheetnya karena disematkan material karbon. Namun secara kualitas real sheetnya ALPS ini menurut Simba itu cukup kuat jika dibandingkan dengan Fuji yang embossan ya. Oke terjawab sudah ya seputar ALPS. Dari segi kualitas nggak kalah sama Fuji dan harganya lebih ekonomis. Namun modelnya kurang modis. Nah ini punyanya Simba ya. Ya Simba sih sudah bapak-bapak ya. Makanya cocok pakai ALPS. Akhirnya setelah seharian menunggu datang juga fastlight saya. Nah kalau beli komponen root seperti ini biasanya sih langsung saya alamatkan ke rumah Mbak. Lalu saya biasanya melakukan video unboxing. Jadi Mbak yang buka, saya yang pegang kameranya. Supaya Mbak bisa ngamati ya apakah produknya ada yang cacat atau enggak.
Ya namanya musibah ya, kadang terjadi kendala ketika pengiriman gitu, kebanting atau ketimpa. Akibatnya barangnya bisa mengalami kerusakan ya. Nah maka saya selalu membiasakan video unboxing, supaya kalau ada apa-apa gitu kita bisa klaim ya. Nah kalau nggak pakai video unboxing gitu nggak bisa klaim. Terus juga selalu waspada dengan seller-seller nakal ya, yang kadang mengirim barang nggak sesuai dengan fotonya. Harga itu nggak bisa bohong lah. Sebisa mungkin kita nggak terpikat dengan harga yang sangat miring gitu ya. Itu kadang barangnya palsu. Bahkan Simba itu pernah nyoba beli real estate kok murah ya. Simba nggak video unboxing. Setelah dibuka isinya bedak. Ya mau klaim gimana? Nggak ada video unboxing ya. Nah ini ya ring flashlight saya diamati satu persatu sama Mbah pakai lensa mikroskop. Kata Mbak aman semua ini Kof. Ini totalnya ada 7 biji ya ringketnya. Keramiknya dalam kondisi mulus semua, nggak ada kecacatan. Ya itu ya lika-liku belanja online. Kawan saya pernah iseng ya beli Twin Power 600.000. Sudah tahu sih pasti itu barang fake. Sama kawan saya tetap diadakan transaksi. Singkat cerita datanglah rel nggak jelas. Ya jelas 600.000 kok minta Twin Power. Nah karena kawan saya punya video unboxing sehingga dilakukanlah gugatan. Dan akhirnya toko tersebut ditutup dari pihak marketplace. Jadi ceritanya toko ini salah ngerjain orang. Oke, ring flashlight yang saya pesan dalam kondisi aman. Nah karena dari tadi tamu Mbak datang silih berganti ya, makanya sambil Mbak menyambut tamu saya bisa main mikroskop. Kali ini akan saya coba terawang dengan lebih jelas ya daripada kapan hari. Ini ring Fujio. Ini lensa mikroskop sampai saya oles dengan cairan celing ya supaya jelas. Nah kali ini tampak sangat jelas sekali. Inilah tekstur keramik Fujio. Mirip kayak pupil mata manusia. Ini Fujio masih dalam kondisi baru ya. Jadi belum pernah dipakai. Kalau kita amati tekstur keramiknya Fujio, semacam kayak ada urat-uratnya gitu. Persis pupil mata manusia. Dan di lapisan permukaannya itu kayak ada guratan-guratan halus. Oleh karena itu harga Fujio sangat terjangkau dan ekonomis. Kali ini bisa terlihat lebih jelas ya. Kalau yang main mikroskop kapan hari itu memang nggak sejelas yang hari ini. Karena hari ini saya gosok pakai celing. Nah ini Alkonet ya. Ini juga Alkonet yang masih baru, belum pernah dipakai. Kalau diamati tekstur keramiknya itu nggak kayak pupil mata manusia. Nggak kelihatan urat-uratnya kayak gimana gitu. Terlihat lebih solid dan lebih rapat. Dan di permukaannya juga nggak ada guratan-guratan. Lebih halus. Ya ada harga ada rupa lah ya. Mungkin loh ya, ini masih mungkin, ini prediksi saya. Produksi utama Fuji itu kayaknya SiC ya. Mungkin kalau setelah di quality control nggak memenuhi kualitas gitu mungkin di downgrade ke Alkonite. Mungkin loh ya. Soalnya dalam setiap produksi kan pasti ada limbah ya. Daripada limbahnya nggak jadi uang. Nah barangkali kalau yang ada defect itu jadi Fujio. Mungkin loh ya, ini cuma prediksi sih. Nah ini flashlight ya. Saya mata-mati flashlight ini kok lebih glossy ya. Lebih cakep loh. Dan hampir mirip Alkonite, terlihat sangat solid dan rapat. Permukaannya juga sangat glossy, mengkilap. Kayaknya ke depan saya nggak beli Alkonite lagi, lebih baik saya beli flashlight. Soalnya cakep loh, warnanya biru. Nah berhubung di rumah Mbak nggak ada SiC yang kondisi baru ya. Adanya cuma SiC kondisi bekas, maka ya nggak bisa saya jadikan perbandingan lah. Namanya juga SiC yang sudah dipakai. Kalau 3 item tadi ini Fujio, Alkonite, dan flashlight ini kan semuanya masih baru. Kondisinya belum pernah terpakai. Nah terus yang terakhir ini yang non Fuji. Ini bukan produk Fuji. Dan juga belum terpakai. Ini kok banyak debunya ya. Mungkin di tokonya nggak diplastiki ya, jadi banyak debu. Nah namun kalau diamati permukaannya itu ya ada pecah-pecah itu. Jadi nggak bisa mulus-lus. Kalau Fujio gitu walaupun permukaannya ada guratan-guratan halus namun kan nggak pecah meletek kayak gini ya. Ini yang non Fuji sampai meletek gini. Ya namanya juga non Fuji ya. Ada harga tetap ada rupa.
Oke, kurang lebih jelas ya gambarannya. Kali ini sudah saya mikroskop dengan lebih jelas. Waduh, awakku kesel sedino nang omahe Mbah. Aku mulai dhisik. Oke, terjawab sudah ya mengenai ALPS yang menjadi pertanyaan teman-teman kita kapan hari. Jadi produk-produk ALPS ini cukup recommended. Lalu menyambung mengenai ring guide. Saya tuh tanya sama si Mbak, efeknya ring guide itu paling utama apa sih Mbak? Selain dari ketahanan framenya ya. Kata si Mbak ya terhadap usia PE Kov. Yang paling merasakan gesekan terhadap tali PE itu ya ring guide. Semakin halus ring guide-nya, semakin panjang usia tali PE-nya. Apalagi jika ada teman-teman yang menggunakan tali PE yang harganya cukup mahal ya. Ada baiknya diberi SIC. Karena sayang jika bergesekan dengan teksturnya Fujio. Mengingat tali PE itu juga ada yang harganya menembus jutaan ya. Jadi bisa diselaraskan juga dengan kualitas ring guide-nya. Oke, kira-kira itu ya Kov. Saya sudahi, saya mau tutup dulu. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye-bye Kov. Tak seruput dhisik kopiku. Tuku benang regane sampai jutaan.